الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Kita bersyukur sama Allah bisa kumpul kayak begini hadirin. Ini kumpul begini enak. Kalau meninggal banyak yang nyolatin. Iya, banyak yang datang. Siapa orang yang meninggal disolatin sama 40 orang lebih, maka Allah mengampuni dosa jenazah tersebut. Nah, ini keluarganya aja udah begini. Ditanda-tanda orang yang hidupnya bahagia diberikan keturunan yang banyak hadirin. Nanti akan dilaporkan di hadapan Allah. Nabi sendiri, aku akan banggakan nanti di hadapan Allah. Fulan bin Fulan, keturunannya banyak, cucunya banyak, cicitnya banyak. Habib aja baru 5 anak, mau 12. Mau nikah lagi gak boleh. Ya udah deh, gue banyakin anak aja deh. 12 cadangan 1. Iya, bola dong. Mendoain istri saya lagi sakit. Miumnya, ada mium di rahimnya, itu 9 cm. Udah berobat, alhamdulillah udah 1 cm. Dikit lagi hilang, nongol lagi deh tuh. Ya, si nongol lagi. Doain, biar Allah kasih keberkahan. Karena nanti Nabi bakal banggakan nanti di hadapan Allah. Ya, jangan pernah takut dengan rezeki Allah. Meninggal? Agak. Udah Allah jamin.
rumah gede, biarin nggak apa-apa. Kita masih kecil-kecil aja, rumah kita nggak jadi masalah. Yang penting kita tetap ibadah kepada Allah. Anak kita nurut, semuanya nikmat. Rumah gede, anaknya sering melawan, beban hadirin, sakit hati kita. Tapi mudah-mudahan bukan anak sini, anak sono, pindahan sini. Kau nggak usah pindah juga. Ya Alhamdulillah, mari kita berselawat kepada Nabi kita, Nabi yang kita cintai, Nabi yang kita sayangi, Nabi yang selalu merindukan kita hadirin. Nabi rindu sama kita hadirin. Iya, ditunggu-tunggu. Ketika engkau membaca at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah, ketika engkau berselawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, Diri. Pak Haji yang duduk situ, Pak Haji. Iya. Iya. Alhamdulillah. Cuman bangkunya mencong ke sana. Jadi kita ngeliatin tembok dong. Jari nggak apa begini. Ya Allah, bangkunya mendem begini. Orang udah kecil, bangkunya gede. Alhamdulillah. Yang sama-sama kita muliakan arisan, yaitu Thomas Family, bukan Thomas Club nih. Thomas Cup, bulu tangkis dong. Di sini disingkat ini, ya, arisan keluarga besar almarhum Haji Muhammad Toha dan Haji Mas Tanah. Yang keberapa nih? Kalau di Hollandnya nih, kuburannya di mana? Di Kuningan ya? Nggak kegusur nggak? Hah? Kuningan. Habib ngajar juga di Kuningan, di apa? Setiabudi. Jauh dekat dari situ. Ya, Habib di situ, Habib khutbah Jumat. Masjid apa namanya itu? Ittihad apa lupa saya. Nah, itu masjidnya tadinya mau dibongkar, kena gusuran namanya Mandiri itu. Gedung Mandiri yang besar, akhirnya nggak dibongkar hadirin. Kata orang kantor, itu masjid jangan dibongkar, nanti kita kualat katanya. Udah kita lanjutin, kita kasih fasilitas yang bagus, kita besarin, kita megahkan, subhanallah ya. Nah ini luar biasa. Dan ulang tahun pernikahan yang ke-35 tahun. Kita doain insyaallah keluarga sakinah mawaddah warahmah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, arisan ini luar biasa. Ini Habib anggapnya bukan sekedar arisan. Sampai tadi Ustadz kita, Ustadz Darmazi, beliau sampai ada acara, 2 acara, dia gagalin, dia gak kesono, dia lebih mementingkan keluarga ketimbang orang lain. Kita doain Ustadz Darmazi panjang umur, sehat walafiat. Kasih orang tua kita juga Bapak Ustadz Matsani, ya, yang beliau selalu dampingin saya hadirin. Semenjak saya ngajar dari tahun 2004 di Gang Cepek. 2004, udah berapa tahun tuh? Sekarang baru 2023. Baru 2004. 19 tahun. Iya. Itu saya pertama kali ngajar di Gang 100 di rumah Pak Fauzi. Pak Fauzi itu Haji Fauzi. Di situ saya pertama kali ngajar, masuk di situ. Saya ngajar di situ. Istrinya 4, saya ngajarin semua tuh istrinya 4-4-nya. Sekarang dia tinggal, ya udah mati. Semua juga kita bakal bisa, betul nggak? Bapak-bapak mati, ibu-ibu mati, anak muda mati, anak-anak mati, Pak RT mati, Pak RW mati, Habib. Jangan lagi ceramah. Alhamdulillah. Ya, ngajar di situ 2004. Ngajar juga ibu-ibu pengajian di situ, bapak-bapaknya juga, ya. Masya Allah, 2004 saya masuk situ. Jadi saya diperintahkan sama guru saya, namanya Habib Husain bin Ali. Dipanggilnya abahnya Habib Ali Bungur. Dulu di Bungur Habib Ali itu, seorang ulama besar. Punya anak namanya Habib Husain. Habib Husain dekat sama Pak Fauzi.
Saya pulang dari Hadramut tahun 2004. Saya alhamdulillah belajar di Jamiatul Ahqaf di Universitas Al Ahqaf. Saya pulang ketemu dengan Habib Hussein. Kata Habib Hussein, kamu ngajar di rumah Pak Haji Fauzi. Saya ngajar di situ. Terus lama tuh sampai 2019 terus ngajar ibu-ibu di situ. Akhirnya sempat vakum, berhenti tuh pengajian ibu-ibu. Nah akhirnya berinisiatif ibu-ibu yang lain, kita adain deh pengajian di rumah Ustazah Masnin situ. Akhirnya ibu-ibu bilang, ya Allah kalau kita ngadain di rumah Ustazah Masnin kesian, dia repot, gelar karpet, apa dan sebagainya, nyediain makan, udah tua lagi, ya kan, udah berumur. Akhirnya pada pindah ke musola At-Taqwa. Nah dari musola At-Taqwa saya ketemu dengan Ustadz Maulana, saya ketemu dengan Ustadz Darmazi, ya saya ketemu dengan Bapak Ustadz Maksani, ya ketemu dengan mereka semuanya hadirin sampai hari ini. Ditarik ke Masjid Al-Ajilin, ketemu Ustadz Maulana, Beb ngajar Beb di Masjid Al-Ajilin. Alhamdulillah. Tadinya saya sempat putus asa. Putus asanya gimana? Ngajarnya habis Isya, takut kagak ada yang datang. Iya maghrib aja susah, apalagi pada Isya. Kepikiran kita, Ustadz pindahin aja deh, jangan habis Isya. Kalau bisa habis maghrib, cuman saya waktunya udah nggak ada. Ya dari malam Senin, malam Selasa, malam Rebu, malam Kamis, tiap malam tuh penuh. Kecuali habis Isya, dan itu pun malam Rebu yang kosong. Kata Ustadz Maulana dan pengurus Masjid Al-Ajilin, bismillah yuk tawakal yuk udah. Alhamdulillah yang hadir. Ya tanya Bapak Ustadz kita ini, ya penuh yang hadir. Maka pengajian-pengajian kalau kita kenal sama gurunya, nih keluarga besar nih hadir. Jangan sampai kagak hadir. Biar kita terus istiqomah. Ada satu orang, bapak-bapak tua udah 99 umurnya. Dia pernah dengar hadis, siapa yang meninggal dunia, ketika dia di majelis ilmu dia meninggal dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan dia ke dalam surga. Nih bapak-bapak ini yang tua nih diledekin sama anak-anak muda. Ngapain kek? Ya udah tua pakai ngaji di rumah aja udah. Istilahnya kalau bahasa kita makzur. Apa makzur? Udah uzur. Udah gak usah deh. Jalannya juga harus ditopang, harus dipegangin. Udah di rumah aja, enggak. Saya tetap. Apa kata kakek tua itu? Dia mengatakan, saya pernah dengar hadis, siapa orang yang hadir di dalam majelis ilmu dan dia meninggal, ya meninggal di dalam majelis ilmu, maka Allah akan memberikan surga. Akhirnya benar hadirin. Dia meninggal di dalam majelis ilmu. Anak-anak muda yang tadinya meledek dia, meremehkan orang tua itu, akhirnya semakin semangat pengen meninggal di dalam majelis ilmu, majelis taklim. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, ada orang tua kita juga, siapa namanya? Haji Muhammad, ya. Ada lagi yang lain, Bapak Azim Toha. Masya Allah, luar biasa. Kita doain orang-orang tua kita, karena kata Nabi, kalau orang yang umurnya lebih dari umurku 63 tahun, maka orang tersebut mendapatkan karomah. Dan doanya mustajabah. Orang yang udah umur 60 tahun itu doanya mustajabah. Banyak minta sama orang-orang yang umurnya 60 tahun lebih dari itu. Minta doa dari mereka. Apalagi mereka ahli dalam ibadah, kerjaannya ke masjid, kerjaannya Masya Allah luar biasa, perkataannya, pakaiannya. Minta doa dari dia. Dan menurut survei yang ada, kemarin saya dengar, orang Indonesia kebanyakan meninggalnya 80% di umur 60. Hati-hati. Ya. Ini umurnya berapa nih? 54 masih lama. Ibu berapa nih? 60 berapa ya? 68. Oh ada ya? 68 udah lewat. Antum berapa ya? 58. 2 tahun lagi. Lah
Semuanya kullu nafsin dha'iqatul maut. Lah kematian nggak bisa hadirin. Siapa yang bisa nahan kematian? Nggak ada. Semuanya kan tadi udah bilang bapak-bapak mati, ya, raja-raja mati, orang miskin, apalagi miskin, yang kaya aja mati, apalagi yang miskin. Yuk hadirin, kita perkuat deh silaturahmi. Nggak ada kayak begini susah hadirin. Ya, maaf, saya aja keluarga saya belum tentu bisa kayak begini hadirin. Saya keluarga saya 7, keluarga saya 7, kakak-kakak, adik-adik saya 7. Hah? Sama? Oh, keluarganya 7, perempuan 3, laki 4, cucu 33. Abah saya umurnya 85. Abah masih sehat, doain dia biar sehat ya. Kemarin umi saya nangis-nangis di grup. Kan kita orang tua kalau nangis kan bingung ya. Doain umi biar bisa rawat abah ini dan sebagainya. Wah, ini pasti ada apa-apa nih. Akhirnya udah deh, kakak saya telepon, tolong tuh umi kenapa di grup ya, kayak sedih gitu. Akhirnya udah ditanya sama kakak saya, "Mi kenapa Mi sedih?" "Iya, ngelihat nenek saya kan udah meninggal, umur 105 meninggalnya. Itu ngedorong kursi roda abah saya. Nggak tahu deh ngimpi apa beneran melihatnya." Gitu. Jadi sedih. Ya, takut ya, namanya suami sama istri kalau pisah kan ya Allah. Ya, enak banget. Ya, kalau meninggal kan ya Allah kita sedih hadirin. Ya, kehilangan betul-betul. Ya, maka itu ini keluarga yang Masya Allah, Habib doain insya Allah keluarga ini dijaga oleh Allah, keturunannya menjadi keturunan yang soleh dan solehat. Amin ya Rabbal alamin. Saya nggak panjang lebar hadirin. Ini acara dari pagi tadi Masya Allah tabarakallah, tapi saya mendapatkan ruh, artinya ruhaniyah yang penuh dengan kecintaan kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada para alimul ulama. Karena kita ini modalnya nih akhir zaman, modalnya cuma satu, cinta hadir. Sayang, kita kalau ngandelin amal ibadah kita nggak ada apa-apanya hadirin. Kita sholat pengennya cepat, betul nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lantas? Jalan. Hah? Acur apa itu? Oh, acur. Ya. Oh, Samsul dipanggilnya acur. Iya, nama saya bagus-bagus, Hamid dipanggil mit. Karena dikatain amit-amit. Aduh, kurang ajar tuh orang. Subhanallah hadirin, ya. Ini perkumpulan yang luar biasa. Saya tidak panjang lebar, cuman semalam saya juga ceramah di satu tempat di majelis saya. Itu saya mengatakan ada satu hadis, yang hadis ini sahih. Ani bin Abbas radhiyallahu anhu qala. Ya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inna ahabbal a'mal ba'dal faraid." Amalan yang paling dicintai oleh Allah setelah amalan-amalan wajib. Apa amalan wajib? Syahadat, sholat, zakat, puasa, amal, haji. Itu yang faraid, fardu. Nah, setelah amalan itu, 5 amalan ini, ada amalan yang paling dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Apa? Idkhalus surur alal muslimin. Gembirain saudara kita hadirin. Senengin saudara kita. Bahkan menurut riwayat sodako yang paling afdal adalah sodako ame keluarga. Kita kadang sodako ame orang luar, biar kita dipuji, biar kita dibilang wah tuh dia paling baik, tapi keluarganya nggak pernah dia bantu hadirin. Sodako infak hadiah yang paling mulia, ame keluarga yang paling dekat hadirin. Karena mau nggak mau, sampai Nabi katakan, yaitu semulia-mulia saudara adalah tetangga kita. Nabi nggak bilang kakak, Nabi nggak bilang adik,
Enggak. Tapi Nabi bilang, saudara kamu yang paling dekat adalah tetangga. Lah kalau kebakaran yang bantu siapa? Tetangga. Saudara kita yang di sana Cibinong, Boro-boro. Udah habis belum kebakarannya? Udah tambah gede bang. Yang dekat hadirin perhatiin. Jangan pada musuhan. Ini kita bersyukur hadirin. Ini Anda bergembira bukan saja menggembirakan diri Anda, tapi Anda menggembirakan ayah dan ibu Anda. Saya pernah baca salah satu hadis, tapi memang hadisnya dhaif. Tapi boleh kita pakai untuk fadailul amal, untuk menambah daripada kecintaan kita kepada Allah dan menambah amal baik kita. Apa kata Nabi? Kalau ayah dan ibunya meninggal, tuh anak masih pada ributin warisan aja berantem ribut, nggak ada berhenti-berhentinya. Apa kata Nabi? Ayah dan ibunya di alam kubur dirubah mukanya, kepalanya seperti mohon maaf anjing dan babi. Udah di dunia nggak pernah nyenengin orang tua, udah di dunia nggak pernah kasih yang baik untuk orang tua, orang tuanya meninggal dia ributin harta hadirin, dia ributin warisan hadirin, dia berantem, dia ribut, putus hubungan keluarga. Ini jangan sampai hadirin. Ini almarhum keluarga besar Bapak Haji Muhammad Toha dan Ibu Haja Mastana. Ini senang di alam kubur dia. Ini dikasih lihat tuh lihat tuh anak-anakmu, cucu-cucumu, cicit-cicitmu, mereka semua mendoakan kamu. Ini alam kuburnya lagi bercahaya, alam kuburnya lagi terang benderang. Kalau dia diizinkan oleh Allah, sekarang hidupnya satu-satu dipeluk semuanya. Iya, satu-satu dipeluk semuanya. Tapi gue takut pocong. Gue kabur duluan deh. Tuh ya, hati-hati nih jaga keluarga kita. Maka kata Nabi, amalan kamu yang paling mulia setelah kewajiban-kewajiban syahadat, sholat, zakat. Pokok setelah itu Anda gembirain orang, senengin orang, bantu orang, bantu keluarga. Apa yang kurang? Lo meremut aja, lo kenapa? Harisan gue belum bayar. Lo kenapa? Gue gak ada duit, udah tenang aja. Ntar gue bayarin, tapi jangan ketahui istri gue ya. Lah emang kenapa ketahui lo? Itu bisa ribut. Itu kata Haji Muhammad, iya. Sebelah kita, ya. Nah bantu hadirin, bantu semuanya. Yang punya ilmu bantu dengan ilmunya. Yang punya guru hadir pengajiannya, kan bilang tuh. Idkhalus surur ala muslim. Masukkan kegembiraan dalam hatinya hadirin. Ada suatu ketika ada cerita di dalam kitab yang dikarang oleh Asy-Syaikh Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani. Nama kitabnya Qami'ut Tughyan. Itu kitabnya dari Banten, kiai terkenal, dia juga ulama besar, Syekh Imam Nawawi Al-Bantani. Beliau mengatakan di dalam kitabnya, ada satu orang, dia suami ini dosanya banyak deh. Dia berbuat dosa di luar, mabok-mabokan, main perempuan, berjudi dan sebagainya, dan naudzubillah min dzalik. Tapi ketika sampai rumah, dari luar dia bawa hadiah buat anaknya. Assalamualaikum, dijawab anak, waalaikumsalam. Lari dipeluk sama anaknya tuh. Masya Allah ayah, apa? Nih ayah bawa hadiah, ya berupa makanan ataupun mainan. Tiap hari begitu hadirin. Tiap hari seperti itu. Di dalam kitab itu dikatakan suatu hari nyawanya pengen dicabut sama Allah, dia diberikan kesempatan bertobat kepada Allah dan Allah ampunin semua dosanya. Sampai Nabi kebingungan bertanya, "Hai malaikat, ini kenapa orang kok bisa diampunin dosanya? Apa amalannya?" "Ya Rasul, dia selalu menggembirakan anaknya ketika masuk ke dalam rumahnya. Dia senengin anaknya, dia gembirain anaknya, dia gak pernah sakitin anaknya." Shallu ala Muhammad. Kayak begitu hadirin. Akhir hayatnya dibukakan pintu tobat, dia bertobat, kafaratuz dzunub, diampunin semua dosanya oleh Allah. Jadi kita senengin walaupun anak kita.
Apalagi istri kita udah capek di rumah. Jujur, paling capek istri. Saya 19 tahun menikah. Saya 19 tahun menikah, itu saya baru merasakan ya, sebulan yang lalu saya duduk, saya merenung, ya Allah, dari mana sebenarnya sumber rezeki saya? Memang Allah yang berikan, tapi ternyata hadirin, sumber rezeki saya ada sama istri saya. Kalau saya semakin lembut sama istri saya semakin sayang sama istri saya selalu memberikan rasa sayang, terus lagi ketenangan dalam hidupnya. Dari situ ternyata Allah buka pintu rezeki saya, hadirin. Iya begitu, hadirin. Nggak bisa kita rumah tangga, rezeki kita ada sama istri kita. Walaupun Anda kerja ya di jabatannya tinggi dan sebagainya, tetap dibuka oleh Allah pintu rezekinya dari istri kita. Kalau Anda benar-benar menyayanginya, Anda mencintainya, maka insya Allah Anda akan dibuka semua pintu rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, apa yang kita banggakan, hadirin? Alhamdulillah, 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 masya Allah. Sholat udah, syahadat udah, zakat udah, puasa udah, tinggal haji. Punya duit gak? Punya, alhamdulillah, walaupun 50.000. Satu duit beranak. Ya, beranak siapa yang nikahin? Gak ada pasangannya duit masa beranak. Nah maka itu tolong dijaga. Setelah itu gembirakan orang, jangan nyakitin orang. Ya, apalagi dengan WA kita taruh di status. Statusnya artinya tanda tanya. Gue sebel banget sama dia. Kan boleh baca tuh. Siapa nih ya? Siapa nih ya? Sudah deh. Ya si Mumul deh. Ada Mumul. Oh Mumul. Kita doain Mumul, panjang umur. Insya Allah pergi haji, insya Allah. Berat badannya turun jadi 10 kilo. Ya bocah. Alhamdulillah ya. Masuk kegembiraan ame orang, ame anak kita. Pulang assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya, kita gak bawa hadiah, tapi kita punya senyum, hadirin. Kita punya kegembiraan. Saya terus terang, saya dari kecil didik anak saya. Ini kemarin ada nih viral nih, sempat viral. Ada anak kecil, masya Allah. Ya, dia ikut perlombaan makan kerupuk. Ikut perlombaan makan kerupuk kan diri. Betul kan? Yang lain pada makan kerupuk, dia diam aja nih. Nih anak diam aja. Orang udah pada habis kerupuk, ditanya sama panitia, kok gak dimakan kerupuknya? Kata guru saya, gak boleh makan sembari. Akhirnya dia dikasih juara 1 sama gurunya. Lihat tuh, diajarin yang baik. Terus dia ikutin, hadirin. Anak kita nih paling cepat nyontoh. Nyontoh paling cepat. Maka hati-hati orang tua. Kalau di rumah perkataannya, ya kayak anak saya nih Abu Bakar yang paling kecil. Kemarin di mobil saya kaget ngomong bahlul. Dasar tuh bahlul. Ya. Lah, Abu Bakar tahu gak artinya bahlul? Kagak tahu tuh anak kecil. Lah Abu Bakar kok ngomong gitu? Iya, habisnya kakak-kakaknya ngomong bahlul. Ya, Abu Bakar tahu gak artinya bahlul? Nggak tahu gak apaan? Tolol, bodoh, astagfirullahaladzim. Ya, maafin nih Mbak, maafin, masya Allah. Anak kecil kalau diajarin, maka anak-anak kecil ini contoh yang baik. Kayak sekarang nih kita kumpul, ini kan bakal dicontoh sama anak-anak kita. Bakal dicontoh sama cucu-cucu kita. Oh dulu bapak saya, encing saya itu mengadakan perkumpulan kayak begini. Maka itu kata Nabi, contohkan yang baik. Yang terakhir hadirin, kata ada di dalam kitab juga namanya kitab Al-Atiyah Al-Haniyah. Itu dikarang oleh Habib Ali bin Hasan Al-Attas. Di sana dikutip, siapa orang yang menggembirakan saudaranya, kita gembirain nih saudara kita. Yang kayak tadi tuh, lu kenapa sih kayaknya nggak enak banget nih kumpul? Iya, gue belum bayar arisan. Yaudah tenang aja, kan gue bayarin. Ya Allah, beneran lu? Iya. Udah, makasih ya. Girang gak tuh? Seneng gak? Giliran kasih duit pada seneng. Giliran ngaji pada susah banget. Giliran dikasih duit pada seneng. Giliran ngaji lama banget Habib ngajarnya. Nah, akhirnya kalau kamu masukkan kegembiraan sama saudara kamu, maka Allah utus 70.000
70.000 malaikat yastaghfiruna lahu, memohonkan ampun kepada Allah ila yaumil kiamat, sampai datang hari kiamat hadirin. Senangin saudara kita, ada rezeki sedikit kita berikan, ada ilmu sedikit kayak kabar begini, nggak ada yang datang, kita tanya, kemana? Ada apa? Kok nggak datang? Mohon maaf, nggak ada kendaraannya. Ya Allah, kenapa nggak bilang? Ini masih ada waktu nih, ditungguin ya sampai jam 1 naik Grab deh. Ntar bayarnya di tempat sini. Enak banget tuh. Ya, seperti itu hadirin, gembirain orang, jangan sakitin orang. Apalagi jaga mulut, ngomong jangan sembarangan. Ya, kadang kita ketemu orang, ya kita ngomong yang kagak-kagak. Jangan, kesian. Lu jelek banget sekarang. Astagfirullahaladzim. Ya, urusan kamu. Ya, kenapa sih banyak masalah ya? Emang suami lu nikah lagi apa? Astagfirullahaladzim. Tuh mulut kayak ember. Nggak berhenti-berhenti ngomong. Nggak ada komanya, nggak ada titiknya hadirin. Jangan hadirin. Udah cukup, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Udah selesai. Ini kadang kan kalau kita lagi belanja pagi-pagi nih. Ya mau kemana Beb? Ada tetangga saya. Ya bukan tetangga sini, tetangga sono. Ya. Enggak sini, aja. Kalau kita mau keluar, pasti ditanya, Habib mau kemana? Mau belanja Bu situ. Mau beli apaan? Lu udah pakai mau beli telur berapa kilo? Enggak beneran ini enggak. Saya enggak. Hah? Cuman jangan masukin YouTube ya. Aku dengar lagi. Jangan hadirin, enggak boleh. Takutnya kita nyakitin orang, apalagi taruh status jangan sembarangan. Ya, taruh status jangan sembarangan. Hah? Iya, statusnya untuk pribadi aja. Statusnya yang baik-baik, nasihat, ya. Orang tua juga begitu. Jangan buat anak-anaknya sedih. Jangan buat anak-anaknya berpikiran yang enggak-enggak. Kasih kata-kata yang baik, yang indah. Insya Allah, Allah amalkan ini setelah kita melaksanakan faraid, yaitu kewajiban-kewajiban. Kita bisa senengin keluarga kita, kita bisa senengin istri kita, kita bisa senengin anak-anak kita, dan insya Allah Allah berikan kita husnul khatimah. Mari kita baca surat Al-Fatihah. Allah Subhanahu Wa Taala yang akikah pada hari ini yaitu Muhammad Safrian bin Saiful Bahri, dan doa sehat untuk Ibu Mulyana dan Bapak Muhammad Toji, yang mudah-mudahan insya Allah hari pernikahannya yang ke-35 tahun dijadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak-anak yang menjadi anak-anak yang soleh dan solehat, keturunan-keturunan yang soleh dan solehat. Dan pada hari ini beruntung, ya, hari ini rumah antum dibacakan sholawat, dibacakan zikir, dimasukin nama orang-orang soleh, orang-orang yang baik. Saya yakin insya Allah menjadi baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Dan kita doakan orang-orang tua kita, masya Allah, ibu-ibu kita juga luar biasa, nenek kakek kita semuanya, insya Allah yang masih hidup semuanya panjang umur, sehat walafiat, dalam keadaan bertakwa dan husnul khatimah. Ya Allah, mudah-mudahan keluarga kami, istri kami menjadi istri yang solehah, suami kami menjadi suami yang soleh, anak-anak kami sedang sekolah, berikan ilmu yang bermanfaat ya Allah. Anak-anak kami susah dididik ya Allah, berikan agar mereka gampang dididiknya. Berikan anak kami berakhlak mulia. Mudah-mudahan anak kami nurut sama kami ya Allah. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehat, hidupnya bahagia, hidupnya senang. Dan perkumpulan daripada keluarga besar Bapak Haji Muhammad Toha dan Ibu Haja Mastana, mudah-mudahan insya Allah diberkahi oleh Allah, dijadikan kuburannya taman daripada taman surga, dijahi nabiyina wa habibina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Habib doain mudah-mudahan semuanya bisa pergi haji, bisa umroh, bisa berziarah ke makam Nabi. Yang belum punya rumah Allah kasih rumah, yang belum punya kendaraan Allah berikan kendaraan, Allah berikan sabar kami semuanya. Yang belum dapat jodoh Allah berikan jodohnya, yang belum mempunyai anak Allah berikan keturunan yang soleh dan solehat. Dan insya Allah tidak keluar dari rumah ini kecuali Allah sudah mengampuni dosa kita. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا رسول الله سلام عليك رفيع الشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك رفيع الشان والدرج. الفتى dia katakan la ilaha illallah, nggak bangun dari tempat duduknya kecuali Allah udah bebaskan dia dari dosa ini. Ayo Habib dulu, nanti ibu dan bapak lanjutkan semuanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu qultu ana wan nabiyuna min qabli, la ilaha illallah. Kalimatul haq alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'asu insyaallah ta'ala minal aminin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma la tahrim ajrahum wa la taftin ba'dahum waghfir lana wa lahum. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata ala ahlil qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma maghfiratuka awsa' min dunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Ya muhawwilul ahwal hawwil halana ila ahsanil hal. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Bareng-bareng rabbana atina hasanah wa fil wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Qabul. Ini yang
dapat Habib sampaikan, mohon maaf kurang dan lebihnya. Apabila ada salah dan khilaf, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah kita dengarkan bersama dengan semangat